Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sambil menunggu waktu syuruk akan kembali belajar mengenai Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar nama Allah, yaitu Al-Latif. Al-Latif ini pakai to atau pakai ta? Al-Latif apa Al-Latif? Pakai to ya. Jadi bukan Al-Latif pakai ta, bukan latif tapi latif kalau bahasa Arab ya, walaupun di dalam bahasa Indonesia penulisannya menggunakan huruf T tanpa H ya. Al-Latif, tapi bahasa Arabnya Al-Latif, jadi pakai to. Al-Latif ini secara bahasa maknanya adalah halus atau lembut. Guru-guru kita dulu banyak yang mungkin mengamalkan namanya zikir Al-Latif. Kalau ba'da subuh terutama banyak yang senang membaca ya Latifu ya Latifu ya Latifu gitu. Karena memang berdasarkan beberapa riwayat dari para ulama, dengan zikir Al-Latif itu bisa menenangkan hati, bisa membantu kita menyelesaikan berbagai macam problema hidup, masalah. Karena dengan tenangnya hati, maka biasanya solusinya akan terhadap masalah apapun akan mudah untuk diselesaikan, dicarikan jalan keluarnya. Jadi kalau hatinya gelisah, gundah gulana, maka masalah sekecil apapun akan sulit untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Sebabnya guru-guru kita, para kiai sering atau banyak yang memang mengamalkan bacaan zikir ya Latifu ya Latifu ya Latifu.
Baik jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Latif ini merupakan sifat atau fi'aliyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan zatnya Allah yang lembut, bukan zatnya Allah yang halus, maknanya bukan, tapi perbuatannya sifat fi'aliyah. Jadi perbuatan Allah itu begitu lembut, begitu halusnya, sehingga banyak hal yang kita sendiri tidak merasa. Saking lembutnya, saking halusnya apa yang Allah perbuat kepada kita. Kita ambil contoh yang mudah. Ada nggak yang pernah merasakan bumi ini berputar? Nggak ada. Saking halusnya, saking lembutnya Allah itu menciptakan perputaran bumi ini, sehingga kita tidak merasa bumi itu berputar. Padahal bumi ini bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Para ilmuwan astronom itu mengatakan matahari itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi mengelilingi namanya galaksi Bima Sakti. Jadi ada di galaksi Bima Sakti ini, ada di tengahnya itu namanya lubang hitam atau black hole, Sagittarius A. Nah, itu lubang hitam jadi dikelilingi oleh miliaran atau mungkin bahkan triliunan bintang. Salah satunya adalah matahari. Nah, matahari bergerak nih mengelilingi galaksi Bima Sakti dengan kecepatan yang sangat tinggi nih bergerak. Yang menghabiskan satu kali keliling itu beberapa ratus juta tahun. Konon katanya para ilmuwan menghitung udah selama hidupnya matahari sudah menghabiskan 2 kali, udah pernah 2 kali mengelilingi galaksi Bima Sakti. Cepet banget betul, karena tapi saking gedenya ini butuhkan waktu sekian ratus ribu tahun. Sambil matahari ini bergerak berkeliling ini dengan kecepatan yang tinggi, dia juga dikelilingi oleh bumi dan planet. Jadi gini gerakan ini, gini muter, ini muter terus ini tuh. Ini bumi sama planet yang lain nih, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Pluto dan seterusnya gini muter. Sambil bumi ini muterin matahari begini, dia sendiri berputar pada sungguhnya begini, muter gini. Gerakannya sangat kompleks, gini sambil gini terus mengikuti matahari muterin galaksi Bima Sakti gitu, bareng-bareng. Gerakan begitu kompleks, begitu rumit, tapi nggak ada yang merasakan. Kita itu lagi muter-muter, kita itu lagi keliling-keliling. Saking apa ya, saking halusnya, saking smooth. Nah, kalau kata Gen Z ini smooth, smooth, nggak berasa bahwa kita sedang berada dalam sebuah kondisi yang senantiasa dinamis bergerak. Kemudian di dalam diri kita sendiri, kita tidak ada yang merasa bahwa kita itu dari kecil, dari bayi, makin gede, habis gede, terus tua. Ada nggak berasa? Wah, gua hari ini tinggi 1 cm ini nambah misalnya, atau tinggi 2 cm. Wah, hari ini uban saya nambah 2 biji misalnya. Nggak ada yang berasa. Tahu-tahu yang tadinya kita bayi
Tentu udah tua aja sekarang. Tidak ada satupun yang merasakan proses itu. Saking apanya? Saking halusnya, saking lembutnya, saking smoothnya Allah menciptakan pertumbuhan. Padahal kata para ilmuwan, setiap hari itu jutaan sel di dalam tubuh manusia ini perlu diganti, terutama pada saat tidur. Makanya para ilmuwan mengatakan ada namanya golden time, waktu emas saat tubuh kita membutuhkan tidur, yaitu jam 10 ya, sampai jam 3. Jam 10 sampai jam 3 itu golden time-nya. Kenapa? Pada saat itu betul-betul sel-sel kita, jutaan sel kita ini lagi diganti, diregenerasi. Karena banyak sel kita yang rusak akibat dari aktivitas sehari-hari, perlu diregenerasi kembali, perlu diremajakan. Semua proses itu tidak kita rasakan karena terjadi di luar kesadaran kita, dan terjadi begitu semutnya, begitu halusnya, begitu lembutnya. Sampai-sampai kita tidak merasakan bahwa setiap hari jutaan sel kita mati, dan setiap hari jutaan sel kita diregenerasi kembali. Bahkan semua dari kita tidak pernah ada yang menyadari bahwa kita pernah hidup di dalam air. Ada yang ingat nggak kita pernah hidup di dalam air? Hah? Di dalam ketuban, nggak ada yang pernah ingat kan? Nggak ada bedanya kita sama ikan gitu loh. Nah, kok bisa gitu? Kita ini yang katanya mustahil, kita ini hidup di dalam air, kita pernah loh hidup di dalam air. Tanpa perlu insan, tanpa perlu oksigen, tanpa perlu makanan yang masuk ke dalam mulut dan seterusnya. Nggak ada, nggak perlu oksigen. Dari mana? Orang hidung kita masih ketutup. Kalau hidung kita kebuka di dalam ketuban, ya kita keselak, pasti mati. Kalau mulut kita kebuka di dalam air ketuban, pasti keselak juga, kayak orang tenggelam, lama-lama mati. Kok bisa kita hidup di dalam air ketuban selama, nggak tanggung-tanggung loh, nggak sebentar. 9 bulan, 9 bulan kurang lebih hidup di dalam air ketuban. Udah kayak ikan tuh, muter-muter di situ. Kadang ngadep atas, kadang ngadep bawah, bahkan bisa nendang-nendang di situ. Ya asik-asik aja tuh, nggak ada yang protes, bilang sempit, nggak enak gitu kan, badannya ketekuk terus. Nggak ada yang protes pegel, nggak ada yang protes lapar, nggak ada yang protes sesek, nggak ada. Semuanya dijalanin asik-asik aja gitu. Kenapa? Karena tadi itu Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat halus, sangat teliti. Nah, makna lain daripada Al-Latif ini adalah sangat teliti, sampai detail, sedetil-detilnya Allah pikirkan, Allah rencanakan. Bahkan setelah kita keluar dari rahim ibu kita, semua organ tubuh kita udah lengkap, kecuali apa? Yang belum ada. Nah, rambut udah ada, kan, pala udah ada, tangan apa? Gigi tuh, bayangin. Waktu kita lahir semua udah lengkap kecuali gigi.
Kok bisa? Ya bisa, orang Allah merencanakan seperti itu. Kalau dia pikir kesal akal, kenapa kok itu belakangan munculnya? Kenapa enggak lengkap aja semua? Kalau enggak, bayangin kalau bayi lahir ada giginya, yang kasihan siapa? Ah, yang kasihan emaknya. Kasihan emaknya. Wah, kasih bapaknya, lebih kasihan lagi. Bapaknya lebih kasihan lagi. Nah, ya kan? Dia dibayangin Allah tuh detail itu loh, udah mikirin. Ini belakangan nih munculnya. Gitu. Kenapa? Kasihan maknya. Karena dia tidak mengunyah kan? Iya. Ya punya bapaknya. Tapi setelah 2 tahun ya kan, setelah 2 tahun baru dia muncul. Akhirnya disapi. Kalau nggak disapi ya sakit, gigit-gigit terus soalnya gitu. Yang nggak bisa disapi ya bapaknya tadi itu, nggak bisa disapi sampai tua tetap aja. Nah, itu dia. Jadi sudah sedetil itu Allah pikirkan caranya segini, begini semuanya secara teliti, secara detail. Bahkan sampai sekarang manusia itu masih belum paham sebenarnya building block apa building block tuh? Building block, jadi struktur apa makhluk ya atau macam-macam benda di jagat raya ini tersusun dari apa sih? Karena begitu dibelah lagi terus itu nggak ada habisnya. Darah misalnya atau air, ada namanya molekul. Dari molekul ternyata dipecah lagi ada yang namanya atom. Dari atom dipecah lagi ada yang namanya nah, ada elektron, ada proton, inti atom sama neutron. Proton dibelah lagi, ada lagi yang namanya kuark. Kuark dibelah lagi, ada lagi ternyata namanya string energi tuh. Itu nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Teliti banget Allah tuh. Sampai detail, sampai halus, sampai kecil banget. Building block kita itu dari sana kecil terus. Sehingga memungkinkan banyak hal terjadi dengan cara seperti itu. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan mengenai makna al-latif. Seperti itu mari kita simak salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Mulk ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu, bukankah ya'lamu lebih mengetahui atau lebih memahami siapa yang menciptakan atau ciptaannya. Tuh. Kalau kita menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, Pak Anto misalnya bikin gulai, pasti bumbu-bumbu gulai itu yang paling tahu Pak Anto. Kita mungkin tebak-tebak aja, ini kayaknya ada ininya nih, ada jahe misalnya. Kita tebak, tapi yang paling tahu detailnya Pak Anto. Kenapa? Karena dia yang bikin. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa yang paling tahu tentang makhluk dia itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita, menciptakan jagat raya ini, sehingga dialah yang paling tahu apa yang mesti dilakukan supaya misalnya di bumi ini ada kehidupan. Ini merupakan salah satu misteri terbesar di jagat raya ini. Kenapa makhluk hidup adanya di bumi doang?
Itu misteri terbesar jagat raya sampai sekarang loh. Padahal galaksi jumlahnya triliunan, bintang itu jumlahnya triliunan, apalagi planet lebih banyak lagi. Masa iya gitu kan? Di antara sekian banyak, kok cuma di sini doang nih ada hidup, ada makhluk hidup, ada pohon dah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah binatang, apalagi manusia, nggak, pohon aja, air dulu, air dah. Nyari air, muter-muter di jagat raya, kagak ketemu-ketemu, NASA sampai sekarang. Lebih gampang mencari planet yang isinya berlian, isinya emas, satu planet itu isinya emas semua, isinya berlian semua, itu lebih gampang dibanding nyari planet yang isinya air. Bahkan nyari planet yang ada pohonnya nggak ada sampai sekarang ketemu. Itu kalau kita nyari, wah planet ini planet yang namanya planet berlian, ada itu planet yang isinya emas. Satu planet itu isinya emas. Jadi kalau kita mau kaya raya, ambil aja dari sono emas dengan ngeruk, ambil berlian. Tapi nyari puun satu aja nggak, di jagat raya ini nggak ada, kecuali ya di sini. Bayangin betapa Allah menciptakan segala sesuatu itu memang sudah ada tujuannya masing-masing. Allah yang paling maha mengetahui apa yang Dia ciptakan, yang paling paham dengan ciptaannya, wa huwal latiful khabir, karena Dia yang maha halus, maha lembut, maha teliti dengan segala ciptaannya. Bukan hanya di dalam hal yang bersifat fisik, bahkan Allah maha mengetahui apa yang di dalam hati dan pikiran manusia. Kata pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa tahu, ada yang tahu dalamnya hati. Hanya Allah yang tahu dalamnya hati manusia, apa yang dipikirkan oleh kita, apa yang kita rencanakan, semuanya Allah maha mengetahui sampai sedetail itu. Baik jamaah subuh dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kita simak lagi di dalam surah Yusuf ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sini dikatakan inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Tuhanku latiful lima yasha, maha lembut, maha halus dengan apa yang Dia kehendaki. Ayat ini merupakan bagian dari ayat yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita cermati kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam sekilas, di awal kisah Nabi Yusuf itu selalu menjadi orang yang terzolimi. Kalau yang senang nonton drama Cina atau drama Korea pasti tahu tuh, nah, itu, ya kan? Dari kecil dibully terus sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya kan istilahnya udah gede-gede, dia udah pada ini. Karena Nabi Yusuf tuh pangais bungsu gitu, anak bungsu yang hampir bungsu gitulah, pangais bungsu. Karena anak bungsu yang paling kecil kan namanya Bunyamin. Dan cuma mereka berdua nih, Yusuf dan Bunyamin, mereka berdua ini yang akrab dan kompak. Sementara kakak-kakaknya yang lain selalu ngebully mereka di saat bapaknya nggak ada. Siapa bapaknya? Nabi Yakub alaihissalam. Bapaknya nggak ada, mereka berdua dibully mulu nih. Dan bapaknya paham kalau kakak-kakaknya ini bukan sering ngebully adiknya. Sehingga suatu saat Nabi Yusuf itu bermimpi. Masih ingat mimpinya? Apa itu? Bersujud, nah gitu. Ada yang tujuh bintang ya? Bersujud dan 2 matahari kepada Nabi Yusuf sujud.
Nabi Yusuf kaget dalam mimpi dan cerita kepada bapaknya, ayahku, aku bermimpi begini. Kata ayah, engkau jangan ceritakan yang mimpimu ini kepada kakak-kakakmu. Tuh. Kenapa? Karena sekarang aja kakakmu sering membuli. Kalau engkau sampai ceritakan mimpi ini kepada kakakmu, nanti makin menjadi-jadi mereka iri kepadamu. Makin menjadi-jadi nanti kamu dibuli. Dan benar, bukan cuma dibuli, bahkan tidak diceritakan pun cerita itu. Nabi Yusuf tidak berani melanggar perintah ayahnya. Dia tidak menceritakan kisah itu, tapi toh tetap kakak-kakaknya membuli, bukan hanya membuli, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf. Nah, ceritanya kita tahu, beliau alaihissalam dilempar, dicemplungkan ke dalam sumur. Habis itu ditinggal, bayangin masih kecil loh, ceburin ke sumur, ditinggal, bodoh amat, mau mati mau hidup gitu. Wah, yang pegang bener tuh kakak kandungnya sendiri. Itu kalau ngeliat drama Cina, waduh udah kesel banget tuh gitu. Oh ajar nih kakaknya gitu kan, kesel banget tuh, bagus banget tuh kalau di drama Cina. Cemplungin ke sumur, singkat kata ditemuin sama orang kafilah yang lewat. Ditimba sumurnya, ternyata di situ ada bocah. Dibawalah bocah itu dijual di pasar. Kenapa? Karena kelihatannya ganteng. Gitu. Karena ganteng, kayaknya boleh juga nih, harganya lumayan mahal. Dibawa ke pasar, dijual di pasar budak. Dibelilah sama seorang pembesar kerajaan karena kelihatannya ganteng dan pinter, dengan harga yang mahal. Dan bisa berlanjut dari situ. Artinya gini, maksud yang diceritakan oleh kisah ini dan hubungannya dengan sifat al-latif, karena ini jelas sekali, inna rabbi latiful lima yasha. Sifat latif Allah itu disebutkan di sini dalam kisah ini. Karena Allah tuh kalau mau melakukan sesuatu tidak ujung-ujung, tapi pelan-pelan, step by step. Dibuat skenario sedemikian rupa sehingga betul-betul skenario itu sangat dramatis. Tujuannya apa? Pengen menjadikan Nabi Yusuf ini jadi Menteri Keuangan. Nah, pengen jadi menteri. Gimana caranya nih Nabi Yusuf supaya jadi Menteri Keuangan, jadi orang yang sukses, orang yang kaya raya, punya jabatan yang tinggi. Gimana caranya nih? Kira-kira gitu Allah tuh mau. Dibikin sekali yang halus, yang lembut, pelan-pelan. Oh, dibully dulu, dicemplungin dulu ke dalam sumur, dijual dulu sebagai budak dan seterusnya. Sampai akhirnya difitnah, dimasukin penjara. Siapa yang tahu bahwa akhirnya tujuan Allah tuh itu gitu. Nggak ada yang tahu. Dan tidak akan masuk akal kita kalau kita pikir-pikir, oh ternyata ujungnya begini ya, nggak ada yang tahu. Semua dilakukan dengan smooth. Begitupun kalau kita ambil dari kisah yang lain ya, Nabi Musa alaihissalam misalnya. Waktu itu Fir'aun memerintahkan untuk apa? Menyembelih semua bayi yang baru lahir, laki-laki yang baru lahir, menyembelih Bani Israel. Allah pengen mengangkat Nabi Musa nih supaya hidupnya nyaman, tenang, enak, supaya diurus sama Fir'aun, tinggal di kerajaan Fir'aun, makan dan hidup di situ, dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Gimana caranya? Hanyutkan ke Sungai Nil. Kalau secara akal nggak mungkin hanyut ke Sungai Nil. Gimana kalau nyangkut kan gitu? Gimana kalau tempat bayinya itu terbalik dan tenggelam? Secara akal kan begitu. Tapi karena itu perintah Allah dan Allah punya skenario yang sangat halus, sangat lembut, sangat teliti. Allah tahu ya terjadi apa yang terjadi, terjadilah. Diuruslah sama Fir'aun, bayangin aja. Ini juga merupakan sebuah
kisah yang sebetulnya dramatis. Bagaimana tidak Fir'aun membesarkan orang yang nanti akan membunuh dia. Itu kan sangat dramatis. Dia nyari-nyari ke seluruh negeri musuh mana nih yang akan membunuh dia. Nggak tahu di depan matanya sendiri. Oh, skenario Allah bayangin seperti itu. Segitu halusnya, segitu telitinya, segitu lembutnya. Sampai-sampai Fir'aun nggak merasa bahwa pembunuh lu ada di sini loh. Nggak merasa dia. Bahkan si Nabi Musa itu dibesarkan, diajarin segala macam, disayang, digendong, ya dicium juga. Lagi ini loh yang bakal ngebunuh lu gitu nanti gitu. Nggak merasa dia. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari hal ini, bahwa kita percaya aja deh sama Allah, gitu aja. Kalau saat kita lagi kesulitan, percaya aja pasti ujungnya baik. Gak mungkin Allah tuh bikin skenario yang menyengsarakan hidup kita, nggak ada. Skenario Allah tuh pasti ujungnya baik. Kalaupun nih di dunia ini kita merasa tetap aja begini-begini aja, insya Allah di akhirat nanti tuh ujungnya di situ. Gak usah khawatir, asalkan kita pasrah aja mengikuti apa yang Allah sudah skenariokan dengan bersabar, pasti ujungnya akan baik. Nah, selama kita yakin bahwa Allah maha lembut, Allah maha teliti, Allah maha mengetahui yang tidak mungkin luput hal sekecil apapun dari skenarionya. Dan semua skenarionya itu pasti ujungnya baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau saja Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersabar dengan takdir Allah, dia akan komplain, ya Allah gini-gini amat sih gitu. Masa iya tega bener anak kecil cemplungin sungai. Kalau saja Nabi Musa alaihissalam tidak bersabar dengan apa yang Allah perintahkan, ya tentu dia juga akan protes dengan berbagai macam peristiwa, menghadapi sulitnya dan beratnya menghadapi Fir'aun, seorang raja yang begitu berkuasa, bahkan menganggap dirinya adalah Tuhan. Bagaimana mungkin seorang Musa hanya berdua dengan saudaranya bisa menghadapi Fir'aun yang begitu berkuasa dengan jutaan pasukan. Tapi Musa alaihissalam hanya percaya dengan apa yang Allah perintahkan dan bersabar melaksanakannya. Itu aja kuncinya. Baik, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada paham semua. Kalau gitu mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri, dan mohon maaf jika apa yang saya jelaskan ada kesalahan di dalamnya. Sebelum ditutup ada pengumuman sedikit. Jadi hari ini kita rencana mau setting sound dengan Pak Is, kan? Nanti tolong dibantu supaya kita sama-sama bisa menentukan sound kita udah oke apa belum nih, gitu loh. Jangan sampai ada terdengar ngiung wik gitu kan, atau kresek feedback dan sebagainya, atau misalnya jangan sampai terlalu echonya terlalu besar dan sebagainya. Nah, kita sama-sama kita bantu Pak Is untuk men-setting sound, dan mungkin kita akan monitor terus sampai Jumat depan dan seterusnya. Kalau tidak ada perubahan, sound tetap stabil, ya sudah, berarti nanti tidak perlu diubah lagi. Tapi kalau misalnya nanti sampai dengan Jumat depan tiba-tiba berubah sendiri tanpa ada yang nyentuh-nyentuh, berarti mungkin ada perangkat yang rusak dan sebagainya yang mungkin kita perlu ganti gitu. Jadi kita akan coba
hari ini setting sampai dengan yang pas suaranya seperti apa, dan kita akan monitor sampai seminggu ke depan tanpa disentuh-sentuh lagi. Mudah-mudahan kalau perangkatnya masih bagus, harusnya sekali disetting ya sudah, tidak akan pernah berubah lagi. Kecuali kalau perangkatnya memang ada kerusakan, ya tentu kita nanti akan coba mengganti dengan perangkat yang baru. Itu saja, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.